ribet. Mau naikin ini dulu, Frater Abana sebentar. Ini VVIP dulu. Yang lain nunggu ya, waiting list. Apalagi Islam nanti. Soalnya dari tadi Islam cuman rusuh. Loh, turun terus ya? Moderator ada di bawah nggak? Teman-teman moderator yang lain ada yang bisa bantu nggak? Siapa ya? Moderatorku siapa aja sih? Kak Ayu ada nggak? Tadi ada Kak Ayu sih. Dari kemarin itu. Bingung Sep, beda ucapan Paskah Sabtu dan Minggu. Paskah itu Sabtu sore sih, itu sudah dimulai Sabtu. Sabtu setelah sore, kamu baca dalam hukum kanon gereja itu. Dalam merayakan hari raya di hari Sabtu itu kan kalau sebelum sore, sebelum gelap itu baru disebut Sabtu Suci. Tetapi itu tidak ada misa, hanya liturgi sabda atau ibadat sabda. Baru misa malam Paskah atau vigili Paskahnya itu terjadi pada saat sore hari, biasanya jam 4, jam 5. Rata-rata sih jam 5 sore ya. Jam 5 sampai jam 7 atau jam setengah 8. Lalu nanti dilanjut lagi dengan sesi yang kedua, misa yang kedua di jam 9 atau jam 8. Begitu. Itu penyebutannya, vigili Paskah, malam Paskah. Kalau Paskahnya ya hari Minggu. Early mau naik. Kenapa nggak request? Saya nih kalau request, kalau invite orang bisa. Silahkan naik. Kenapa dia turun? Salah pencet kah? Atau sama seperti Frater Abana nih, bermasalah? Baptis, kenapa boleh nggak baptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus? Tidak boleh. Baptisan itu Allah Tritunggal sesuai dengan forma Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena baptisan itu dalam nama Allah Tritunggal sesuai dengan tradisi gereja dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar itu ya kamu pertanyakan. Kalau ditambah yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, itu ada indikasi oneness. Indikasi oneness itu ya seperti pemahaman dari Kak Mikana dan kawan-kawan, Bililin gitu. Loh, kenapa tampilan saya seperti ini? Siapa ini yang membuat tampilan saya seperti ini? Iseng banget ya bocah. Selanjutnya, sorry. Nggak boleh pernah lihat ada gereja begitu ya. Kalau ada gereja seperti itu ya, kalau misalkan dikatakan dibaptis ulang ya, kalau memang baptisannya tidak sah ya, kalau dalam ajaran gereja Katolik ketika orang tersebut ingin bergabung dengan gereja Katolik ya diterimakan gitu. Teman-teman mohon bantuan tap layar ya ke sebelah kiri. Ini Islam sudah banyak sekali ini, jadi dari awal sebenarnya live saya itu agak aneh teman-teman. Saya nggak bisa naikin tamu ini, kenapa ya? Apa saya harus restart dulu? Happy Passover juga. Kak Joseph kalau ada, oh ini udah. Saya restart dulu kali ya, boleh nggak? Apa itu oneness itu yang mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus, pribadi yang sama? Itu kurang tepat. Frater Abana bilang posisi moderatorku. Nggak bisa, dari kemarin. Saya sudah berusaha untuk menghapus, saya bilang, saya akan tanya, sudah terhapus belum? Di sini sih sudah. Tapi di tampilan layarnya masih moderator, ada tanda-tanda itunya. Lah, ini turun lagi. Saya dari ulang aja deh teman-teman ya. Mungkin gara-gara tadi kali ya. Atau gimana? Nggak bisa naikin dari tadi, kenapa ya? Restart. Maka dari sini kita harus merenungkan betapa besar dan nyatanya kasih Kristus terhadap kita. Bahkan dunia ini tidak apa-apanya dibandingkan Kristus. Dari semua yang
Ay, kaget saya. Sorry. Salve Om Agape, salve teman-teman semua yang baru bergabung. Selamat Pasca. Iya, rungkat karena saya ulang lagi, saya restart. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, karena kalau saya tidak restart ini nanti bermasalah. Ya, kita lanjut. Selamat Pasca juga Bu Nur, selamat Pasca juga teman-teman semuanya. Salve Joseph, salve 7up. Salve Nak Joseph, salve Kak Krisan. Kenapa macet Bang? Nggak tahu. Karena tadi. Salve Ojep, salve. Salve Celing. Happy Easter ya, selamat Pasca. Tuhan Yesus berkati. Salam untuk Oma. Naikin Tama, Tama siapa lagi? Dipikir semua orang ngerti kali dia. Shalom dan shalom. Kalau mau dinaikin Islam khusus kalian itu harus request ya. Saya nggak mau jadi babu kalian. Saya bukan Maria Kiptiah ya. Enak aja nyuruh orang nggak pakai kata minta tolong, nggak pakai kata-kata ajaib. Memang kalian itu adabnya luar biasa. Kalau mau minta naikin tuh pakai adab. Ini minta naikin si ini naikin. Lu aja sini naik. Gua naikin ke sisi ketujuh gitu, langit ketujuh ya. Kurang ajar mereka kalau dibiasakan hal-hal yang sepele seperti itu. Mereka nggak tahu basic kemanusiaan yang simpel-simpel, minta tolong gitu. Mereka nggak ngeh kali ya. Biasa memperbudak, biasa ini. Saya boleh naik kasep? Boleh, request aja. Naikin yang Kristen saja bro. Iya, salah Pasca juga. Shalom teman-teman semuanya. Salve. Selamat Pasca kebangkitan Kristus membawa kemuliaan dan kemenangan yang sejati, dan semoga dengan kebangkitannya kita pun merasakan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan para rasul, bahwa ketika kita menderita bersama dengan Kristus, kita pun mengalami kemuliaan yang sama, yaitu kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Artinya kita mengalami kemuliaan untuk mencapai hidup yang kekal di sorga bersama dengan Kristus. Tap layar teman-teman ya. Minta tolong dari kali jenggotnya host. Iya, ini udah bidadari ini sudah bukan 72 lagi, mungkin sudah 1000 kali ya, karena bentuknya udah Pak Baliet begini. Udah keriting-keriting karena yang gelendotan udah beda-beda orang. Naik Kak, mau tanya. Iya. Request ya. Saya nggak tahu yang mana. Up host Ki Mangkuk Langit request. Shalom, nonton drama Cina. Silakan open cam. Silakan open cam. Open cam baru open mic. Kamu sudah 11.700 followers. Harusnya kamu sudah bisa open cam. Apakah kerub dan serafim itu bisa disebut dengan malaikat? Ya, malaikat. Entitas apa lagi memang? Teman-teman yang baru bergabung, shalom, selamat Paskah. Mohon bantuan tap-tap layar di layar sebelah kiri yang paling. Jangan panggil nama saya, panggil nama nabimu dan nama ilahmu supaya bisa bantu kamu sebelum kamu menantang saya. Sebelum itu semua kamu open cam. Karena satu-satunya manusia di muka bumi yang katanya berpengaruh itu, yang tidak kelihatan wajahnya itu hanya junjunganmu. Apa kamu mau ngikutin? Kan nggak mungkin. Sudah cukup. Dia dikatakan sebagai yang ke-25. Kamu nggak perlu nambah ke 26, 27, nggak perlu ya. Silakan open cam, biar kita tahu. Nggak usah malu. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Malu, pilihannya hanya 2, bukan nggak bisa. Nggak mau dan malu, udah itu aja, cepetan. Nggak mau karena malu atau nggak mau karena memang nggak mau aja gitu. Enak aja, saya open cam, kamu nggak open cam gitu, enak Islam. Nggak bisa seperti itu Islam, nggak bisa seenak. Ya nggak bisa, kalau kamu nggak mau ya udah kamu turun ke bawah, kamu bikin ruangan sendiri karena kamu kan suka ngepost drama Cina. Nah kamu bahas tuh drama membelah bulan, kali aja masuk drama Cina juga. Tapi kayaknya drama Cina tuh lebih seru, lebih baik daripada drama itu. Iya nanti nge-report di sini enak.
Nggak bisa ya seperti itu ya. Kita lanjut. Ya, salam teman-teman. Selamat Paskah, selamat Paskah. Bro, apakah kerub sudah? Kerub iya. Shalom, Kak Carol, Alvin, Hope Vegan. Shalom. Iya, silakan. Terima kasih. Shalve, selamat Paskah. Akhirnya naik juga. Selamat Paskah, silakan. Ini Joseph, saya mau bertanya tentang, jangan-jangan belum dibahas, belum diketahui ensiklik Laudato Si artikel 188. Apa yang mau dibahas dari situ? Apa yang mau dibahas dari situ? Ya? Apa yang mau dibahas dari ensiklik Laudato Si ini? Oh ya, 188 itu artikel di situ tertulis garis besarnya janganlah demi kepentingan ideologi ya, dengan alasan ideologi maka upaya untuk kesejahteraan bersama tidak dijalankan, upaya untuk misalnya dialog itu tidak dijalankan. Oke. Lalu? Nah, dari bunyi artikel ini, misalnya saya bisa saja masuk dalam macam-macam kelompok, macam-macam gereja, sampai macam-macam gereja, macam-macam aliran, bahkan ya menjumpai orang seperti para Wanes, tapi pembawaannya untuk ke ide besar untuk ensiklik mengenai ensiklik Laudato Si, perawatan bumi bersama. Gimana tuh? Iya, ini kan tentang bumi ya. Laudato Si itu kan tentang merawat bumi bersama. Apa yang mau didiskusikan dengan mereka yang nggak mengerti, bahkan di gerejanya tidak dikeluarkan ensiklik seperti ini? Ketika berbicara mengenai ini kan harus dipahami ini dalam konteks apa? Bukan dalam konteks diskusi seperti diskusi iman kan? Ini kan baca, dalam diskusi tentang masalah-masalah lingkungan tertentu tidaklah mudah untuk mencapai konsensus. Jadi yang inti yang mau Anda tanyakan itu ketika Anda bertanya dengan kelompok-kelompok itu apakah berbicara mengenai contoh AMDAL atau apa? Ya, karena bisa kalau juga. misalnya Ya, ini masalahnya gini loh Pak, mohon maaf, ini kan room diskusi lintas iman. Saya kalau ngomongin AMDAL, saya bukan kapasitas saya nggak mengerti tentang lingkungan hidup. Makanya saya waktu itu sempat bilang kan, ketika Bapak nanyakan tentang Laudato Si, saya hanya sekedar membaca, tetapi tidak begitu mendalami lebih dalam tentang lingkungan hidup. Oh ya, itu pendapatnya. Tapi memang pengalaman saya, sharing saya jumpa dengan misalnya orang-orang yang Bro Joseph sendiri sudah katakan kan, misalnya kelompok LDS kan, mereka itu kan sudah jelas-jelas bukan Kristen, SSY juga, ya bahkan Advent juga kan, Bro Joseph sudah katakan mereka juga bukan Kristen, tetapi saya membawakan misalnya kalau dengan LDS ya, kalau dengan LDS saya membawakan narasi dari nabi mereka, David Omeki. Ini sekali lagi Pak, ini bukan diskusi lintas iman. Laudato Si ini berbicara mengenai dampak lingkungan. Kalau Pak comot artikel 188 mengenai diskusi, itu bukan berarti berbicara secara keseluruhan. Ini hanya dalam konteks masalah-masalah lingkungan. Nah, ketika Bapak bawa contohnya itu seperti Bapak sedang berdiskusi dengan LDS, dengan Jehovah Witness, atau apapun itu, ini tidak tepat ketika membawa ketika membawa ensiklik Laudato Si. Apalagi artikel 188. Gitu loh Pak. Mungkin lebih cocoknya kalau Bapak membaca misalkan Nostra Aetate, atau Lumen Gentium. Itu baru cocok. Kalau Laudato Si, once again, ini berbicara masalah lingkungan. Lebih kepada lingkungan. Contoh tadi saya sudah kasih konteksnya AMDAL. Cuman kan kalau ngomong itu di sini Pak, saya sudah bilang mohon maaf itu bukan kapasitas saya mengenai lingkungan hidup dan seterusnya ya AMDAL. Gitu Pak. Oke, baik Joseph ya, baik, boleh saya turun dulu, yang lain dulu naik kalau begitu. Terima kasih. Ya terima kasih kembali, Tuhan Yesus berkati. Ya, sama-sama. Selamat Paskah.
Selamat Paskah. Ya, kita lanjut ya. Karena tadi saya sudah bilang di luar gereja Katolik nggak bakal ngerti, karena ensiklik selengkap ini membahas lingkungan hidup, misalnya sosial, masalah ini itu lebih update gereja Katolik punya gitu loh. Salam Lora Helap. Selamat sore. siang Bang Joseph. Ya, masih Ganteng. menjelang sore. Iya, Bang. Di sini kita bertoleransi ya. Saya mau bertanya, boleh kah, Bang? Boleh, dari Islam atau dari Kristen bro sebelumnya? Ya, Islam, Bang. Islam, silakan dibuka dulu kameranya bro. Oh, harus buka, Bang, ya? Semuanya, kalau tadi dia followersnya belum cukup yang sebelum kamu. Kalau kamu kan sudah bisa buka kamera nih, buka aja nggak apa-apa. Kita diskusi biar sama-sama enak. Karena di ruangan Islam pun seperti itu. Mereka mengharuskan orang untuk buka kamera. Nah, silakan. Ya, Bang Joseph, saya mau bertanya, Bang Joseph, ya. Kalau Yesus... Apa tuh? Tuh. Siapa lagi nih? Lanjut ke pertanyaannya, Bang Joseph. Ya, itu frater saya. Fokus aja kalau kamu mau bertanya. Fokus aja, silakan. Iya, kalau Yesus adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri, Bang Joseph? Silakan. Dalam konsep Allah yang kamu maksud, Allah itu bukan pribadi. Allah itu adalah generic name yang berarti sesembahan. Kalau kamu nanti membahas dalam perspektif Islam pun, kalau kamu mau membaca tentang pendapatnya Sibawai yang diakui oleh ulama, kamu nggak tahu deh kamu akui Ibnu Taimiyah sebagai ulama atau enggak, karena saya belum nanya apa akidah wal manhaj kamu apa, tapi saya yakin kamu Ahlussunnah wal Jamaah. Paling enggak Ibnu Taimiyah kamu tahu. Dia mengkonfirmasi bagaimana Sibawai mengatakan bahwa yang diberi nama Allah itu artinya dari kata al-ilah, artinya sesembahan. Sehingga ketika berbicara mengenai kamu tadi narasinya seolah-olah Allah itu pribadi, ya, kamu salah. Allah itu sesembahan. Nah, ketika berbicara mengenai Yesus berdoa dengan Allah, bukan Allah yang dimaksud adalah dirinya, tetapi adalah Sang Bapa yang sehakikat dengan Yesus. Apa itu hakikat? Hakikat itu artinya esensi, dalam artian lain bahwa Yesus dengan Bapa adalah ilah, satu kesatuan yang esa, juga bersama dengan Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, doa itu dipahami sebagai komunikasi dan juga sebagai bentuk ketaatan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Orang Islam ketika mempertanyakan Yesus kok berdoa, seolah-olah mereka tidak membaca literatur mereka sendiri bahwa Allah mereka pun berdoa. Nanti saya tunjukkan. Ketika Yesus berdoa, bedanya kalau mereka kan hanya satu, mutlak, absolut. Allahnya satu, benar-benar satu, absolut, benar-benar kayak hidung, udah satu ini, nggak ada yang lain. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, Allah yang tadi kita kenal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus sebagai pribadi Sang Putra, ketika dia berdoa dengan Bapa, contoh kamu baca di dalam Injil Yohanes bab 17. Satu perikop dari ayat pertama sampai dengan selesai satu perikop. Perikopnya adalah doa Yesus kepada dulu bro, karena saya lagi berbicara. Nanti kalau selesai berbicara kamu boleh open mic, takut ada suara-suara yang mengganggu. Saya lanjutin ya. Ketika Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes bab 17, doa yang tadi saya maksudkan ketika Tuhan Yesus berdoa dalam artian komunikasi dengan Sang Bapa yang telah mengutus dia, Yesus mengatakan di dalam ayat kelima Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang ku miliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Tuh. Dan tadi saya sudah jelaskan, bukan hanya sekedar konteks dalam berkomunikasi dengan Allah Sang Bapa yang telah mengutus dia, Yesus juga dalam kemanusiaannya dia mengajarkan ketaatan. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib.
Nah, permasalahannya adalah di dalam Islam mereka kadang bingung dengan posisi mereka, dengan standing position mereka. Mereka nih mau menganggap Yesus hanya manusia biasa, atau Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, atau bahkan Yesus adalah Allah saja. Kenapa begitu? Kenapa saya bilang seperti ini, teman-teman? Karena dalam narasi pertanyaan atau narasi argumen mereka kadang suka pelin-pelan. Kadang Yesus digambarkan oleh mereka sebagai manusia biasa, kadang Yesus digambarkan sebagai Allah biasa, Allah saja bukan manusia. Kadang mereka juga menggambarkan Yesus seperti apa yang kita imani, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Contoh seperti pertanyaanmu ini. Kamu sudah tahu bahwa Yesus bukan sekedar Allah saja, tetapi sepenuhnya manusia. Kalau kamu tahu Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, atau bahkan kamu merendahkan posisi Yesus, Yesus hanya manusia biasa, kenapa kamu masih nanya? Yesus kenapa berdoa? Paham tidak dalam sampai sini pola pikir kamu? Kalau memang itu keyakinan kamu, nggak usah tanya. Tetapi kalau dalam konteks perdebatan, standing position kamu sekali lagi aneh. Kenapa? Karena sekali lagi di dalam kemanusiaannya Yesus mengajarkan ketaatan. Bahkan ketaatan Yesus pun dicontek oleh baginda junjunganmu di dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan nyata. Apakah benar-benar Rasulullah kamu, junjungan kamu, baginda kamu itu mengajarkan suri tauladan yang nyata? Seperti apa yang dikatakan oleh Allah mudik dalam klaimnya di dalam kitab katanya suci? Tidak. Karena ketika kamu naik, saya melihat kamu sebagai pribadi yang tidak mengenal nabimu secara benar. Ketika kamu menyampaikan salam toleransi, itu tidak diajarkan oleh nabimu. Kenapa? Karena ketika kamu membaca dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surah At-Taubah ayat 29, nabimu bahkan pernah bersabda dalam hadis, jangan pernah menyampaikan salam, memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ketika kamu menjumpai mereka ke tengah jalan, di tengah jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bayangkan nabimu mengajarkan demikian. Ketemu orang Yahudi Nasrani, kalau kita ketemu orang biasa kan negor gitu. Joseph, mau kemana Sep? Kalau kamu sesuai dengan ajaran Nabi kamu, nggak boleh memberikan salam, satu. Yang kedua, bahkan kamu diminta untuk mendesak mereka ke jalan yang sisi sempit. Lalu saya ada datanya. Tadi kan saya sudah buka challenge. Kamu mau saya tampilkan datanya bagaimana ketika kamu tetap mempolemikan Allah, Yesus berdoa karena dia Allah. Karena nanti ada datanya juga pembanding. Di dalam Islam pun Allah berdoa. Satu. Yang kedua, ketika berbicara mengenai toleransi, ketika nanti siapa tahu kamu menganggap saya kurang toleransi atau bagaimana, saya juga akan tampilkan data yang tadi saya bilang, sabda Nabi, hadis Nabi. Gitu. Nah, silakan dipilih. Konsekuensinya kalau kamu berpolemik, dua data itu akan keluar, dan dua data itu bukan hanya direnungkan atau diplototi, tapi harus kamu jelaskan karena tanggung jawab kamu. Silakan. Oke, Bang Joseph, iya. Emang ceritanya baginda Nabi itu tidak boleh mengucap salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Saya mengakui Bang Joseph, karena di situ sudah diterjelaskan oleh Bang Joseph tadi. Ketika seorang Yahudi dan Nasrani berjalan, persempitlah jalan mereka. Iya, saya mengakui kalau saya salah, Bang Joseph. Pertanyaannya gini, Bang Joseph, berarti Tuhan Anda itu, Bang Joseph, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan ya, Bang Joseph? Betul. Oke. Dalam Islam disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Kamu tahu kalam lafsi dan kalam nafsi itu apa? Nggak tahu. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pengikutnya Asy'ari. Asy'ariyah. Tahu nggak bahwa di dalam keyakinan Islam, kamu tahu kan Al-Quran itu nuzul. Kamu memperingati nuzul Quran kan? Nuzulul Quran kamu peringati, betul? Iya. Quran itu ketika nuzul, Quran itu makhluk atau khalik? Ya, makhluk. Oh, Quran makhluk, luar biasa, diakui di 1.100 orang. Lihatlah Islam. Teman-teman Islam jangan anggap ini jawaban sepele ya. Kalau mengatakan Quran itu makhluk, berarti kamu bisa dikatakan kamu termasuk ke dalam golongan Mu'tazilah.
Quran itu firman Allah Bang Joseph. Oke. Sekarang kamu katakan Quran sebagai firman Allah. Kalau firman Allah, Quran itu sebagai firman Allah itu khalik atau makhluk? Ya, gimana ya? Sulit menjelaskannya. Kan dia firman Allah, Bang Joseph. Al-Quran itu adalah firman Allah, datangnya dari Allah, lalu ditulis oleh para nabi dan para rasul zaman dahulu gitu, Bang Joseph. Oke, kamu ada kekeliruan, tapi saya kejar di bagian Quran aja. Karena tadi kamu sempat menyatakan Quran oleh nabi-nabi terdahulu. Nanti lu makin sulit. Mana ada nabi nulis Quran? Nggak ada. Baginda pun kan nggak nulis Quran, hanya melafalkan. Bahkan sempat ada hadis dia sempat lupa dengan ayat-ayatnya. Saya bingung. Kenapa? Ini banyak loh kalau kita bahas sesuatu tentang agamamu ini nanti melebar kemana-mana. Karena sesuatu apa yang dibahas dengan imanmu itu banyak timbul pertanyaan. Beneran, saya nggak bohong. Contoh, ketika kamu sempat tadi menyebut Al-Quran firman Allah berasal dari Allah. Harusnya ketika kamu mengatakan berasal dari Allah, sesuatu yang berasal dari Allah, ketika Allah sendiri yang ketika kamu mengatakan sesuatu itu berasal dari Allah, berarti Allah itu khalik atau bukan? Bro. Silakan. Allah itu pencipta langit dan itu sudah dijelaskan. Allah pencipta langit dan bumi, sudah dijelaskan di situ semuanya. Berarti Quran makhluk atau khalik? Ya, aduh, saya juga repot mau menjelaskan. Saya kan orang awam, Bang Joseph. Tuh. Gak apa-apa, saya juga orang awam kok bang. Saya nggak bilang, aduh repot ditanya Yesus lagi. Saya nggak bilang gitu kan. Saja. Saya maklumi karena di dalam Islam memang kalian diajarkan tidak boleh tanya kepada Nabi. Kalian aja nggak boleh tanya, nggak apa-apa. Tapi untuk kalian boleh bertanya kepada kami, pengikut Kristus yang sudah menemukan jalan dan kebenaran. Supaya siapa tahu ketika orang yang kalian junjung itu tidak dapat memberikan jawaban. Karena memang ada dalilnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Nggak boleh banyak tanya. Yang hal-hal memberatkan kalian. Silakan dibuka Al-Qurannya. Itu dikatakan loh. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya tentang hal-hal yang memberatkan kamu kepada nabimu. Coba, kamu diajarkan hanya imani saja dalam imanmu. Keder nggak? Iya, Quran itu wajib diimani bagi semua umat muslim. Dan kitab Injil dan Zabur itu juga harus diimani. Betulkah? Ada di situ di Al-Quran tercantum. Betul. Tapi saya hanya mengimani saja kitab Anda, Bang Joseph. Tetapi saya itu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah, Bang Joseph. Dan tidak ada yang setara sama Dia, Bang Joseph. Gitu, Bang Joseph. Kalau kitab Anda saya imani, Bang Joseph. Ya, udah. Kamu bilang Qul huwallahu ahad, tiada Tuhan selain Allah saja. Ya la ilaha illallah wallahul masihun. Hanya Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Kamu bertanya apa saja. Karena kalau Islam menjelaskan sesuatu saya bingung, saya nggak nangkep apapun. Teman-teman ada yang nangkep nggak? Nggak kan? Ya sudah. Kamu nanya aja tentang iman kekristenan. Apa lagi yang kamu? Gini Bang Joseph, berarti Tuhan Bang Joseph itu menjelma sebagai sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia gitu. Jadi kan ibaratkan emas Bang Joseph, ibaratkan emas ya. Sepenuhnya emas dan separuhnya tembaga gitu Kak Bang Joseph. Kenapa ketawamu seperti dicekik? Apakah ada Jibril di situ? Seperti baginda, tapi jangan sampai kelihatan gigi karena di dalam ajaranmu katanya kalau tahu kelihatan gigi nggak boleh gitu, apalagi sampai mangap gitu. Tapi gini, saya langsung jawab ya substansinya. Kamu menganalogikan sesuatu atau mengcompare sesuatu yang tidak apple to apple. Ini kebiasaan Islam ya. Saya tahu memang kesulitan kalian adalah seperti pada saat kalian tidak bisa membedakan mana batu, mana Tuhan. Mana yang seharusnya kalian imani ketika kalian menganggap nggak mungkin Tuhan jadi manusia, tapi kalian menerima konsep penebusan dosa melalui batu. Itu untuk orang berpikir atau orang yang hanya imani saja? Silahkan jawab sendiri ya. Ketika Anda memahami Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, kamu
analogikan dengan emas dan tembaga, itu saja sudah dua unsur yang berbeda. Kamu pernah belajar ilmu pengetahuan nggak? Kalau ada teman-teman yang jadi guru fisika atau guru IPA mungkin boleh jelasin ke abang ini, apakah unsur antara emas dengan tembaga itu satu kesatuan? Hah? Itu sudah beda. Itu satu. Yang kedua, ketika kamu meyakini firman Allah menjadi manusia, kamu bingung dengan konsep sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tadi saya sudah mention, Bang. Ulama Islam dalam abad ke-8 pernah menyatakan bahwa keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Islam kebanyakan yang dianut oleh mayoritas orang Islam di dunia, termasuk di Indonesia, yaitu ulama kalian Abul Hasan al-Asy'ari, itu pernah mengatakan Al-Quran itu dikatakan sebagai kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi itu adalah kalam yang berada selain di dalam diri Allah. Berarti itu makhluk. Karena di dalam Islam hanya ada dua konsep. Kalau bukan khalik, ya makhluk. Berarti kalau misalkan kalam lafzi itu bukan berada di dalam diri Allah seperti kalam nafsi, berarti adalah makhluk. Sama seperti konsep kekristenan, Abul Hasan al-Asy'ari, ulama kalian, membagi kodrat Al-Quran. Kenapa? Karena memang Islam adalah copy paste dari ajaran seperti Kristen. Makanya ketika tadi saya sempat singgung kamu tahu nggak di dalam Islam pun merayakan nuzulul Quran. Nah itu yang dicontek dengan kami. Kami meyakini firman Allah nuzul menjadi manusia. Kalian meyakini firman Allah nuzul menjadi buku. Kalian yakini turun pada malam hari, betul nggak? Kami juga meyakini malam Natal itulah Kristus dilahirkan di Bethlehem, bintang timur. Itu kalian, betul nggak? Makanya kalau kalian bilang copy paste pagan dan segala macam, kalian pun mengikuti hal yang sama. Ada yang nantangin data. Kamu yakin? Kamu siap diskusi sama saya? Kalau saya tampilkan data, kamu harus bisa jawab. Kamu bisa jawab nggak kira-kira kalau saya tampilkan datanya secara by book dan juga mungkin ada beberapa dari website Islam sendiri. Kamu bisa jawab nggak nanti, Lora? Tahu bang. Ditampilkan, tapi kamu harus berani untuk bantah atau jawab paling tidak. Karena kalau misalkan saya bawa datanya nggak bisa dijawab, percuma. Mending saya bakar aja tuh buku kapan-kapan. Karena percuma udah. Malah ketawa. Malah ketawa. Saya bingung, bukannya merenung. Itu buku-buku Islam. Ulama kalian yang mengatakan. Itu terjemahan dari ustadz-ustadz kalian. Ketika saya bilang, kenapa harus dibakar? Karena selama ini itu tidak ada harganya. Orang Islam bukannya membantah, malah mengatakan buku itu palsu. Padahal penerbitnya jelas, cetakannya jelas. Tapi kamu sekali lagi, saya minta, kamu Lora sama Syaputra ini yang minta tampilkan data, kamu bisa nggak bantah data saya? Harus make sure dulu, kalau kamu bisa bantah data saya nanti, untuk membuktikan apakah Islam mengikuti ajaran Kristen, baru saya tampilkan. Kamu bisa nggak bantah? Dengan dalil, bukan dengan congor. Bisa nggak? Wah bang, insya Allah bang. Ya udah, sekarang saya kamu ambil waktu, kamu berdoa sama Allahmu. Moderator jaga ruangan saya dulu. Kalau orang ini macem-macem bikin saya rungkat, turunin aja. Karena di dalam Islam sekali lagi moto saya selalu sama. Anda copan, kami curiga. Jagain dulu, saya mau ambil ke bawah. Mana dia? Ya sorry ya Islam, buku saya banyak, jadi kalau nyimpen di kamar saya sumpek. Nih bukunya, saya sudah tanda-tandain. Kamu harus bisa bantah ya, saya nggak mau kalau misalnya kamu nggak bisa bantah.
Oh, sudah bilang insya Allah. Insya Allah itu artinya kamu minta bantuan Allah. Saya harap Allah membantu kamu ya. Nih. Kita lihat Islam. Bentar ya. Oke. Mana yang satu? Yang mana dulu ya? Al-Luma atau Al-Ibana? Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oke, kamu baca di bagian yang sudah saya warnai ini. Ingat kan, tadi dia sempat mengatakan Al-Quran adalah makhluk, lihat ini. Dikatakan oleh kitab ulamanya sendiri. Kamu baca. Siapa meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah menyatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Padahal keyakinan orang-orang musyrik seperti itulah yang Allah bantah. Jeder sampai melotot dia, guys. Melotot dia. Rasain. Kena sendiri kan, nantangin sih. Nah, jawab. Saya tahu Bang Joseph, saya tidak tahu apa-apa, saya sudah bilang. Anda tidak tahu apa-apa, guys. Tidak tahu apa-apa. Oke. Kalau tidak tahu apa-apa, butuh bantuan dari teman-teman yang lain nggak di bawah, Pak? Kalau perlu saya naikkan mereka. Perlu nggak? Silakan naikkan Bang, silakan naik Anda Bapak. Naikkan ekole tradisional. Silakan. Nggak mau naik. Bentar ya Pak Lurah. Saya naikkan Islam. Ada yang kasihan nih saudaranya nih. Nih saya nggak turunin kamu ya. Ada Islam yang mau jawab? Silakan ketik naik. Ada Islam yang mau jawab? Di mana ini? Islam. Oke, saya naikkan ya. Saya minta fokus dengan tema, topik, diskusi kita sedang membahas tentang tadi. Saya sudah tampilkan datanya. Jangan nanti tiba-tiba enggak, saya mau nanya aja enggak. Selesaikan dulu. Shalom, Aib 99. Islam atau Kristen? Suara saya tahu? Oh, ini Frater. Iya. Oke. Sorry ya, saya pakai akun satunya ya. Oh iya, ini bisa. Oke. Salve Frater. Ganti yang keras, jangan ini Jer Quantum. Kamu banyak cakap kau seperti junjunganmu. Kalau kau mau bantu. Nggak ada di sini di TikTok ada keterangan mana lembek, mana keras. Islam ini ada saja ya. Dipikir ada keterangannya. Ayo, daripada kalian bacot di bawah, silahkan naik. Ini kan kalian kena sendiri kan. Ini dalil saya jelas loh. Di dalam Alkitab tadi tentang Yesus, firman Allah menjadi manusia. Sekarang ditanyain balik tentang Islam, nggak tahu apa-apa. Gimana dong? Nih. Lanjut ya. Ian 44 Shalom. Selamat sore. Selamat sore ya Om. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Islam. Silakan dijawab tadi pembahasan ini. Menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Ya, kalau firman Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Ya makhluk. Makhluk? Al-Quran itu Iya. makhluk? Oh, Al-Quran Iya. makhluk. Baca lagi. Siapa yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah menyatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Kamu meyakini itu? Al-Quran itu ucapan manusia? Saya tidak meyakini kalau Oke. Jadi kalau Al-Quran Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. nggak usah diterjemahin. Ini kayak aja kita nanya loh. Jangan kayak gitu ya. Ditanya Al-Quran itu apa? Saya udah kasih opsi kholik atau makhluk. Bukan malah menerjemahkan Al-Quran yang firman Allah itu ke dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab firman Allah ya kalamullah. Gitu loh. Kayak kamu lagi ditanya buku itu apa sih? Bukan malah mentranslate ke bahasa Inggris. Bukan kamu jawab buku itu enggak. Jelasin. Paham nggak Islam? Kenapa kebanyakan dari mereka ketika disuruh dijelasin malah translate ke bahasa Arab dipikir ilah kamu itu yang mampunya hanya bahasa Arab mampu menjawab kamu? Nggak bakalan. Hanya kamu di sini sama saya diskusi. Silakan jawab. Oh lah, enggak. Soalnya kan begini, Yan. Kan pertanyaan kamu kan begini.
Al-Quran itu apa? Kholik apa makhluk? Kalau kholik itu kan tentu Allah. Kalau makhluk itu kan ciptaan Allah. Sedangkan Al-Quran itu kan kalamullah kan gitu. Ucapan Allah atau firman Allah. Saya tanya, Al-Quran yang kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, itu kholik atau makhluk? Lah, kalau Al-Quran itu makhluk, itu ya Ya sudah, makhluk. kalau ini baca, siapa yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah menyatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Loh, mungkin itu keliru itu. Mungkin ada oknum yang merubahnya. Oh, ada oknum yang merubahnya. Islam insecure banget, trust issue. Begini Kak, kadang-kadang itu ya, ibu Begini loh sampean ini loh, bantah data dengan data, bukan malah konspirasi. Di sini bukan masjid. Di sini tempat orang untuk menimba dan mendapatkan ilmu, memanfaatkan aplikasi TikTok sekaligus untuk menghibur. Anda adalah hiburannya, Anda pilih. Anda mau hanya jadi bahan hiburan utuh atau Anda bisa sambil menghibur sambil juga memberikan edukasi. Kalau mau memberikan edukasi, bantah data dengan data, bukan malah dengan banyol. Kamu bilang ini mungkin oknum dirubah, dan kebiasaan seperti itu. Lebih berkuasa penerbit cetakan, ada hak paten, gak gampang ngubah-ngubah. Islam memang menurut kamu ini ilah kamu, gak becus ngejaga kitabnya sendiri, katanya diturunin sama dirinya sendiri, gak becus dijagain, makanya diubah-ubah. Ya, lebih paten buku-buku terbitan di Gramedia tuh. Jadi kalau ada orang yang ini, langsung dilaporin ke Haki. Wah, ini nih si Joseph ini kok saya nerbitin buku malah si Joseph diketik ulang, diklaim sebagai miliknya, diubah-ubah. Nah itu ya, mikir nggak nyampe sana? Lebih berkuasa penerbit pencetak buku gitu loh yang manusia daripada ilah kamu. Udah fokus. Kamu mau menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk atau kholik? Pertanyaan kamu itu kan saya sudah jawab ya. Itu Ya, sebagai makhluk itu. Karena kalau kholik itu Allah lah itu. Ya, kalau sebagai makhluk berarti ini ucapan manusia Al-Quranmu. Karena kan selain Allah kan berarti makhluk seperti kita manusia, jin, betul kan? Iblis gitu. Kalau jin manusia dan kamu juga makhluk kalau menurut Islam. Kalau Al-Quran itu adalah itu ucapan Allah itu. Lah, Baca. coba sampai itu buku itu penerbit. Kamu bingung nggak? Malah kamu menyajajarkan saya, jin, setan, kamu, kita semua di sini dengan Al-Quran posisinya sama. Hah? Ini yang benar nih Islam. Begini doang susah. Itu benar Bang Joseph. Al-Quran itu makhluk Bang Joseph. Yang qadal hodik itu Allah Bang Joseph. Nah, Oke, kalau Al-Quran itu makhluk, sekarang pertanyaan. konteknya sampai itu Bang Joseph ya. Buku itu kan sekarang banyak itu buku-buku itu kan penerbitan itu Bang ya. Sekarang banyak buku-buku terbitan itu kadang-kadang dirubah sedikit. Contoh saja ya. Kitab Bukhari Muslim itu Itu masalah Islam kan, Islam memang suka begitu. Kalau kita berbicara mengenai buku secara umum, nih ada ISBN, nih lu baca undang-undang. Islam itu suka apa ya? Saya suka bingung, suka konspirasi, berisik, mempermasalahkan sesuatu yang nggak penting. Nih, lu baca nih. makanya sampean itu sebelum beli buku ya, sebelum beli buku sampean itu tanya dulu Islam itu ya. Gila, malah saya ngeladin orang gila. Kayak seolah-olah dia ngerti buku aja, turun deh, puyeng. Ya. Dipikir sekelas gua beli buku gitu ngemper gitu kali ya? Hah? Ini udah jelas ini cetakannya, PT-nya, ini ada undang-undangnya, sok-sokan ini. Woi, aduh, mana turun semua kan, jadinya kan bertakut kan? Woi, gue udah bilang berkali-kali, mau bantah pakai data, jangan congor, jangan konspirasi. Udah dibilang ini bukan masjid. Bisa nggak? Katanya umat cerdas, bisa. Ya bisa yuk. Saya kan nggak menghujat, ini kan pakai data. Datanya data kalian kok, bukan data oten. Nih, jelas tuh siapa. Kalau mau minta tanggung jawab nih, penerjemahnya jelas, penyuntingnya jelas, penyelaras akhir jelas, desain sampulnya, penata letak tuh. Tuhan, ampuni mereka Tuhan, ampun.
Gue bingung, mereka pede gitu kan, menjadikan peradaban dunia lebih maju. Prat. Nih. Aduh, ampun. Begini dibilang, makanya kata gue benar kan guys, dibakar nih. Besok gue bakar buku ini. Nih. Besok saya bakar nih bukunya. Jangan dari marah ya Islam ya. Orang katanya dipalsukan, ya udah gue bakar aja. Bener nggak? Gue live, gue bakar, jangan lu viralin, jangan lu bilang penista. Orang kata lu dipalsuin ya. Iya, dan satu lagi Joseph ya. Kalau membuktikan selain dari buku, bisa juga lihat di konsultasisyariah.com. Itu udah di bawah Kemenak ya, Kemenak di eranya Jokowi. Ya, ada salah satu profil ya dari, nanti kamu cari aja konsultasisyariah.com. Saya sering pakai itu website itu, Frater. Itu dari salah satu ustadz ya, Ustadz Yulian Purnama ya, dia sarjana komputer rupanya, Eskom ya. Dia mengatakan apa, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat Allah, bukan makhluk. Nah itu udah jelas ya, itu ada pernyataan itu, sampai sekarang masih diposting ya, belum ditarik, dan itu masuk dalam bagian akidah atau pengajaran tuh ya. Konsultasi syariah itu badan hukum yang sudah berada di bawah Kemenak dan juga di bawah Menham. Dari zaman Jokowi itu sudah ada. Thank you, Frater. Ya, oke, silakan lanjut yang lain. Oke. Shalom, RYN 0701. Shalom RYN, silakan dibuka bro, mic-nya. Oh turun, oke. Teman-teman yang di bawah kencangkan tap layar, tap-tapnya kayak yang ini nih, layar kecil yang ini nih. Nih yang Joseph Albert yang matikan kamera, yang ada label hostnya, memang agak sempit ya. Saya soalnya biar nggak ribet untuk buka-buka data gitu. Jadi layar saya besarkan supaya teman-teman bisa melihat data seperti tadi ya. Begitu, bukannya maksudnya narsis. Kita lanjut ya. Shalom Nur Aini. Shalom Nur Aini. Halo. Silakan dibuka kameranya. Dibuka mic-nya juga. Oke, saya turunin ya. Ntar bisa-bisa dia ini lempar jumroh di situ. Lanjut ya. Ya, ini gimana? Ini gimana nih? Tadi nantangin katanya di bawah tuh banyak yang nantangin. Coba mana datanya Joseph? Giliran gue udah tampilin dan pada hilang semua, kabur semua. Lari. Nantangin. Makanya kalau baru nonton Joseph mending cari-cari tahu dulu siapa sih Joseph itu gitu. Saya kalau ngomong saya akan tampilkan datanya, itu pasti saya udah punya datanya. Tinggal nunggu bom waktu aja. Tadi saya sudah bilang kan, harus bisa menjamin ketika ditampilkan dijawab atau paling enggak ada data pembanding. Ini enggak. Ribetin orang, saya kan bolak-balik ngambil ke bawahnya, ribet. Dipikir emang penting, enggak penting ini. Kalau bukan demi kalian. Ini ajaran kalian sendiri. Makanya bersyukur. Saya bukannya menista, saya ngajarin kalian supaya banyak literasi. Ya, datamu sendiri, urusin agamamu sendiri, jangan ngurusin agama orang lain. Paham maksudnya? Itu alam bawah sadar kamu harusnya menangkap apa yang disampaikan Joseph itu bukan penistaan, bukan menghujat Islam. Siapa? Ini berusaha untuk menyadarkan kalian, uruslah ajaran kalian sendiri. Ini iman kalian yang dasar aja kalian nggak ngerti gitu loh. Ya, kita lanjut. Bukan mau siapa yang penting ini, kalau misalnya udah lama nggak ini saya bakar, beneran saya bakar loh. Kalau nggak penting ya, atau saya sumbangkan, nggak tahu disumbangin kemana. Ntar saya sumbangin, permisi gitu kan, Bu, Pak, Ustazah nih ada, wah ini bukunya dipalsukan ini setelah saya baca gitu lagi, ribet. Bungkus gorengan. Iya. Bukan saya yang ngomong, tadi itu banyak yang Islam ngomong, bukan penistaan ya. Banyak yang Islam ngomong katanya dipalsukan gitu. Ya, daripada gue repot-repot ngasih, ntar ditolak, ntar malah bilangnya dipalsukan. Ini saya sudah baca ini dipalsukan, mending gue jadiin bungkus gorengan. Kita lanjut ya. Iya kan, dikiloin dapet duit, bener nggak? Sekalipun ya cuman 5.000, 10.000, ya lumayan lah buat bensin. Kita lanjut ya. Udah makan apa belum? Itu abis live asam lambung main. Puji Tuhan asam lambung saya sudah tidak pernah kambuh lagi. Makasih Islam sudah perhatian. Mungkin karena saya sudah tidak mengikuti cara hidup yang gak sehat itu ya. Yang katanya apa itu saya mau bilang, tapi saya harus naikin mereka dulu satu.
Jadi kalau di kita kan Kristen itu kan berpuasa itu benar-benar bukan telat atau memajukan waktu sarapan dan memundurkan waktu makan malam, waktu makan siang. Tetap makan malam, tetapi ditambah dengan sarapannya lebih agak maju, makan siang nggak ada. Itu kan ibadah salah satu ajaran. Coba dipikir-pikir, itu cuman meniadakan makan siang loh sebenarnya. Saya kasih tahu aja. Coba pikir. Itu cuman meniadakan makan siang loh. Dimajukan sarapan, makan malamnya dirapel, atau makan malam tetap ada. Paham nggak? Paham tidak? Kita lanjut ya. Kita lanjut.